Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Warta Banjar dalam konten Warta Pilihan bersama saya Aprianda Nurisan dan saya Monica. Ya, seperti biasa ya Monica, kita akan memberikan rangkuman-rangkuman berita pilihan dalam sepekan nih. Nah, berita apa aja nih yang mau kita bawakan nih? Jadi hari ini Kak, kita akan membawakan berita tentang musibah banjir yang melanda beberapa daerah Kalsel dan fenomena MBG atau makan bergizi gratis nih Kak. Nah, tapi kita sebelum mulai nih, seperti biasa, mengingatkan kembali pada semua penonton untuk follow dan subscribe semua sosial media Warta Banjar ya. Baik itu dari YouTube, Instagram, Facebook, bahkan ada di TikTok juga ya. Iya, betul. Jadi buat teman-teman, walaupun main sosmed tapi tetap update gitu ya. Iya, betul. Jadi tetap update berita. Betul, jadi jangan lupa ya, harus subscribe dan follow semua sosial media Warta Banjar. Oke, langsung saja nih Monica, kita ke berita pertama tentang musibah banjir. Nah, jadi curah hujan tinggi terjadi di Kalimantan Selatan beberapa minggu terakhir. Ditambah pasang surut mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Tidak hanya mengganggu aktivitas pendidikan dan lalu lintas, namun juga mengakibatkan kerugian pada sektor pertanian. Salah satu wilayah terdampak adalah kawasan pertanian di Desa Trans Bahandang 2, Kelurahan Antasan Segera, Kecamatan Mandas Tanah. Tanaman cabai dan daun bawang yang seharusnya siap panen akhirnya rusak total akibat terendam banjir. Salah satu petani setempat bernama Mister mengungkapkan pada Senin 20 Januari, kerugian besar yang ditaksir puluhan juta rupiah tersebut dialaminya setelah sebanyak 6.000 batang cabai dan lebih dari 1 ton daun bawang mati akibat banjir. Mister menjelaskan bahwa banjir ini telah melumpuhkan seluruh aktivitas pertanian di lahannya. Selain kehilangan hasil panen, Mister juga terpaksa mengistirahatkan 4 karyawannya karena tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Ia berharap air segera surut agar ia bisa kembali memulai usaha pertaniannya. Nah, jadi dampak kerugian yang disebabkan musibah banjir di sektor pertanian atau perkebunan juga terjadi di Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar pada Kamis 23 Januari. Tampak perkebunan yang sebelumnya dipenuhi dengan tanaman bunga kenanga dan melati kini terendam banjir. Kejadian tersebut membuat para pengusaha bunga yang ada di kawasan itu mengalami kerugian karena gagal panen. Salah seorang pemilik kebun, Muza, mengungkapkan bahwa tanaman yang rusak akibat banjir dengan kedalaman mencapai lutut orang dewasa. Banjir tersebut membuat pertumbuhan kembang terganggu sehingga dari 2.000 kembang sekali petik, kini hanya kurang dari 1.000 kembang yang bisa dimanfaatkan. Muza mengatakan semua tanaman bunga itu mati karena terendam air kurang lebih selama 10 hari sejak pertengahan Januari. Kini para petani hanya bisa menunggu air surut agar bisa memulai kembali usaha perkebunannya tersebut. Nah, cukup memprihatinkan ya, banjir yang melanda di sektor pertanian khususnya nih. Ya. Karena kerugiannya lumayan tadi. Lumayan karena itu Puluhan juta. Iya, puluhan juta. Nah, makanya fenomena banjir ini tidak hanya berpengaruh di sektor pertanian nih, Vira. Bahkan di ekonomi pun otomatis kan harga cabai akan naik juga nih. Betul. Karena supply sedikit akibat banjir, akibatnya harga akhirnya ya naik. Kayak mengakibatkan kerugian berarti. Betul, jadi kita berharap semoga banjir ini cepat surut ya. Nah, di tengah banjir yang terus meninggi, seiring hujan yang terus-terusan mengguyur Kalsel nih, Monica, pemerintah daerah setempat pun langsung melakukan evakuasi terhadap warga yang rumahnya terendam. Namun, terdapat salah satu warga di Landasan Ulin Selatan RT 2 RW 1 yang tidak bersedia dievakuasi. Padahal rumah wanita yang sudah lanjut usia tersebut diketahui telah terendam air. Nah, jadi saat tim Warta Banjar ke lokasi, nenek yang diketahui bernama Armiah 80 tahun ini terlihat tetap beraktivitas seperti biasa. Seluruh lantai rumahnya sudah terendam air hampir selutut orang dewasa. Untuk terhindar dari genangan air, nenek ini mengandalkan sebuah dipan untuk tempat ia duduk maupun rebahan. Alasan nenek Armiah tidak mau dievakuasi karena masih merasa nyaman dan di rumah tersebut ia ditemani oleh anak laki-lakinya.
Ketua RT 2 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Hendra, membenarkan bahwa warganya itu menolak untuk dievakuasi ke tenda darurat atau ke tempat yang aman. Ia menambahkan kondisi nenek Armiah masih cukup sehat walafiat walaupun diketahui terkena penyakit kulit seperti kutu air akibat banjir. Nah, itu penyakit lumrah ya. Iya, betul. Kalau banjir kita terendam lama pastilah. Kayak ada kutu air. Kutu air ya. Betul. Kalau kutu rambut kan jarang sampon ya Monica ya. Terus Hendra mengatakan kedalaman banjir di kediaman nenek Armiah sudah mencapai 60 sampai 70 cm. Namun tidak menutup kemungkinan jika debit air terus-menerus menaik dan mengkhawatirkan akan dilakukan evakuasi langsung nantinya nih. Nah, jadi buat semua warga agar meningkatkan kewaspadaannya apabila debit air sudah mulai meninggi nih, karena kan kita nggak tahu nih, makanya diusahakan buat teman-teman untuk tetap update, contohnya di BPBD sosmednya, karena di situ banyak tips. Nah, mengingat banjirop atau banjir pesisir belakangan ini melanda banyak kawasan di Kalimantan Selatan, jadi Monica, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Banjarmasin memberikan arah mitigasi bencana banjirop ke warga yang terdampak melalui media sosialnya pada postingan Sabtu 25 Januari. Nah, ada sejumlah hal yang wajib dilakukan baik sebelum bencana terjadi, saat banjir dan sesudahnya agar keselamatan diri dan harta benda aman. Berikut upaya atau langkah-langkah mitigasi yang bisa dilakukan sebelum bencana, saat bencana terjadi dan sesudahnya, yaitu, nah, untuk sebelum bencana, pertama kita harus memahami kondisi daerah tinggal kita, kemudian memahami peringatan dini banjir, terus memahami rute jalur evakuasi, dan menyimpan barang penting di tempat aman. Nah, itu langkah sebelum banjir nih. Jadi ada apa? Perencanaan lah. Perencanaan dulu. Nah, kemudian saat bencana terjadi, evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Terus matikan saklar aliran listrik dan amankan barang-barang penting. Dan ketahui risiko banjir di tempat Anda. Nah, untuk langkah setelah bencana, hindari air banjir yang terkontaminasi zat-zat berbahaya. Waspada dengan sengatan listrik dan waspada juga terhadap bangunan yang rusak. Dan jangan lupa bersihkan daerah tempat tinggal, karena nggak sekali dua kali kita mengalami kadang rumah yang sempat terendam banjir dan ditinggalkan oleh penghuninya, tiba-tiba setelah surut ada hewan-hewan liar tuh yang masuk. Jadi ya buat teman-teman agar lebih waspada ya. Karena saya juga rumahnya terendam juga nih Monica, makanya daerahnya banjir. Ya, langganan lah, alhamdulillah. Jadi ya semoga buat pemerintah apa ya, lebih cepat aja responnya untuk mencegah jangan sampailah banjir yang beberapa tahun kemarin yang lumayan parah itu terjadi kembali. Nah, itu tadi berita tentang banjir nih Monica. Berita selanjutnya tadi kan ada apa nih? Nah, kalau untuk berita selanjutnya adalah tentang fenomena makan bergizi gratis yang lagi happening. Jadi, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam mendukung program makan bergizi gratis atau MBG dengan mengucurkan dana pribadi untuk mendanai kebutuhan program tersebut di sejumlah wilayah termasuk Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemerintah menargetkan program ini bisa mencakup 15 hingga 20 juta orang penerima manfaat hingga akhir 2025. Jumlah yang fantastis dengan estimasi anggaran sekitar 71 triliun untuk tahapan pertama tahun ini. Dalam perjalanan program tersebut ternyata sangat membantu para siswa tidak mampu, salah satunya adalah siswa sekolah dasar di daerah Mapi, Papua Selatan. Para siswa begitu bahagia menikmati makanan dengan lahap di meja masing-masing. Momen mengharukan terjadi saat sejumlah siswa tidak menghabiskan makanan yang tersedia. Para guru yang penasaran menanyakan kepada murid yang tidak menghabiskan makanan yang disediakan. Paket makanan tersebut ternyata ingin dibawa pulang ke rumah untuk dibagikan kepada ibunya. Mendengar hal tersebut, sang guru tak kuasa menahan rasa sedih dan haru. Lumayan ya, program makan gratis tersebut sangat membantu bagi beberapa siswa ya. Walaupun banyak pro dan kontra masih nih terkait. Kadang kan banyak tuh komen-komen yang rasanya aneh. Iya, betul. Kebanyakan dari sekolah dasar SD gitu ya. Iya,
tapi kan namanya juga makanan bergizi ya. Iya. Kalau makanan enak ya belum tentu sehat, belum tentu bergizi. Karena kan ini konsepnya 4 sehat 5 sempurna. Tuh. Dan apa ya, bukti tersendiri seperti di berita tadi, banyak sekali siswa yang Terbantu. Apalagi untuk siswa yang kurang mampu, yang sangat membutuhkan makan siang gratis. Betul. Aku dulu bahkan apa ya, sering nggak bawa bekal dan mendengar berita diadakannya makan bergizi gratis di sekolah ini lumayan apa ya? Menguntungkan banget gitu. Menguntungkan banget, apalagi sekarang saya menjadi orang tua, kita udah nggak khawatir lagi anak-anak jajan bebas di luar. Betul. Dan dipastikan sehat, pasti sudah dikontrol ya. Terus apa lagi nih? Nah, sementara di wilayah lain, tepatnya di Kalimantan Selatan, program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi harapan baru bagi kehidupan siswa SMP di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satunya bernama Alpin. Kisah mengharukan Alpin ini dibagikan oleh gurunya, Bu Ais, melalui akun TikTok @aisyah_kidsmoid. Menurut Bu Ais, Alpin adalah salah satu siswa yang sangat membutuhkan perhatian, terutama karena berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit. Setelah orang tuanya bercerai, Alpin tinggal bersama ibunya yang tidak memiliki penghasilan tetap. Alpin sering kesulitan mendapatkan makanan yang layak, tidak ada uang jajan yang diberikan orang tuanya, dan sepulang sekolah, ia harus berjualan kerupuk dari warung ke warung hingga malam demi membantu ekonomi keluarga. Karena kondisi tersebut, Alpin sering berangkat sekolah tanpa sarapan. Bu Ais merasa sangat bersyukur atas hadirnya program makan bergizi gratis yang memberikan harapan baru bagi siswa-siswi seperti Alpin. Program ini jadi solusi untuk anak-anak lain yang kekurangan program makan bergizi gratis ini, tidak hanya membantu Alpin, tetapi juga memberikan solusi bagi anak-anak lain yang hidupnya dalam kondisi yang serba kekurangan nih, Kak. Ya, makanya sangat apa ya, terbantu sekali ya, Iya, kita terbantu banget. Sepenuhnya mendukung sekali program makan bergizi gratis ini ya, dan semoga program ini tetap berjalan dan dalam waktu yang lama dalam untuk waktu yang membantu. lama ya, karena apa ya, seperti yang kita tahu ya, data anak-anak kurang bergizi kan lumayan banyak nih di Indonesia. Walaupun stunting sudah mulai berkurang, tapi ya dengan adanya program makan bergizi gratis ini diharapkan tidak hanya membuat para anak-anak sehat, namun juga tumbuh berkembang dengan baik karena asupan gizinya terpenuhi. Betul. Kemudian apa ya, dia merasa terbantu sekali dari segi ekonomi. Jadi ya contohnya seperti Alpin tadi ya, mereka ya. Kan dia nggak sanggup juga gitu. Ya, nggak dia udah jajan. bawa bekal, kemudian ya mohon maaf ekonominya dari kalangan lumayan sulit ya. Ya, semoga pemerintah Tetap terus melanjutkan ya. terus melanjutkan ya, terlepas pro dan kontra itu udah biasa lah. Nah itu tadi ya kedua berita pilihan dalam konten Warta Pilihan. Tapi sebelum kita pamit, kita ingatkan kembali kepada semua penonton untuk subscribe dan follow semua sosial media Warta Banjar biar tidak ketinggalan berita update dari kita nih. Tentunya di Instagram Warta Banjar, di YouTube Warta Banjar, TikTok juga, jadi bisa update berita sambil joget-joget gitu ya. Sambil cari-cari yang lain. Cari-cari yang lain tapi tetap teredukasi. Saya Priana Nuriksan. Dan saya juga Monica. Nah, ingin pamit, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan kata atau ada perkataan yang menyinggung, kita mohon maaf. Sampai ketemu lagi di konten Warta Pilihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.